Nah, gini, banyak orang tua yang bilang anaknya memang nggak mau, Bu, kalau diajakin main yang bergerak. Anaknya tuh memang mager. Pengennya di rumah aja, pengennya ya nonton dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, kalau saya suka kasih analogi ke diri kita sendiri. Nah, ini kita sama-sama samakan persepsi dulu ya. Jadi kesehatan mental. Jadi artinya mental yang sehat. Secara psikologis seseorang itu sehat. Nah, jadi kembali lagi ke siapa? Orang tua. Kebiasaan yang Anda lakukan. Nah, kalau orang tuanya setiap hari pegang HP sebelum tidur yang dilihat drama, ya sudah, jangan ngomelin anaknya ketika dia udah punya gadget sendiri. Sebelum tidur, dia juga lihat drama. Ya, selamat pagi Merdos. Ya, kembali lagi di Merspace dengan host kesayangan Anda, tapi bukan ada lagi satu yang hilang, yang biasanya tampil di Merspace ini, Mas Eta. Kemana dia? Nah, itu dia, Mas Eta. Kemana dia? Absen dia. Kita ditinggal, Mas Eta. Oke, tanpa berbincang waktu lama, gimana Mas Eta? Siapa narasumber kita pada pagi hari ini? Siapa ya? Pasti yang penasaran jelas, ini. Yang jelas narasumber kita sesuai dengan temanya hari ini. Ya. Hari apa Mas Ed? Hari Anak Nasional. Betul. Oke, tidak lama lagi kita langsung saja mungkin dengan Bu Maria. Tepuk tangan ya, biar rapi. Boleh, tepuk tangan. Bu Maria ini kalau saya nggak salah sebut ya psikolog klinis anak. Betul, ya, Bu Maria. betul. Dan remaja, oke. Remaja, oke. Biar tambah betul. besar range. Karena anak itu range-nya mulai bayi sampai remaja ya, Bu Maria. Iya. Jadi kalau kita ngomong secara usia tuh di 0 sampai 18 tahun sebetulnya. Nah, dari 11 sampai 13 itu kan pra remaja ya. Nah, setelah 12 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas itu sudah remaja. Di atas 18 tahun kita masuknya ke dewasa muda. Nah, itu biasanya saya sudah oper gitu, tidak tangani gitu. Oke, gini belum masuk ke topik sebenarnya. Oke, tapi sudah di-spill sedikit sama Bu Maria. Apa kabar Bu Maria? Baik, sehat. Perkenalkan Bu Maria, saya Fendi. Ini Mas Eta, sebelumnya kan Bu Maria sudah pernah Mas Eta dulu di sini dengan Mas Angga gitu. Cuman apa? Masa nggak tahu juga Mbak, gimana nih kita ditinggal. Ya. Oke, kita mungkin masuk di tema kita pada hari ini. Temanya tadi apa ya Mas Ed? Saya agak lupa tuh. Kelola mental health dan emosi anak. Betul. Nah, mengenai tema tersebut apa itu Bu Maria? Mental health dan gimana cara untuk mengemosi anak tadi Bu Maria? Oke. Nah, ini kita sama-sama samakan persepsi dulu ya. Jadi kesehatan mental, jadi artinya mental yang sehat. Secara psikologis seseorang itu sehat. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Fendi dan Mbak Ta. Secara fisik kalian berdua sehat nggak? Sehat. Apa sih yang dimaksud dengan kita semua ini secara fisik sehat? Apakah sakit, terus bugar? Oke, apakah ketika misalnya di tengah-tengah hari gitu ya, kita menjalani hari dalam 1 minggu, terus tiba-tiba kita ada ya sakit-sakit kepala sedikit deh, mungkin sekitar 15-20 menit, atau mungkin sempat kayak di tengah-tengah kerja tuh kayaknya kok agak kembung sedikit gitu ya. Nah, apakah itu disebut dengan oh Mas Fendi dan Mbak Eta ini orangnya nggak sehat nih, sakit-sakitan gitu? Enggak juga kan ya? Jadi kadang-kadang memang ada gangguan atau ada ketidaknyamanan fisik tertentu, tapi itu tidak membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Jadi masih bisa teratasi. Itu kalau kita ngomong fisik. Ya, tapi beda dengan orang misalkan yang didiagnosa punya penyakit yang lumayan berat. Contoh misalnya penyakit yang agak berat tapi banyak yang punya, kolesterol dan darah tinggi, paling gampangnya gitu. Ya, dibilang sehat banget juga tidak, dibilang sakit iya ada, dan itu berpengaruh nggak dalam keseharian? Yes. Dia tidak bisa makan bebas. Ya kan? Dia harus konsumsi suplemen atau vitamin tertentu, obat tertentu. Ya, kemudian tiap beberapa jangka waktu dia harus menunda aktivitasnya untuk kontrol, untuk periksa. Nah, sama. Lalu saya tambahkan lagi untuk penyakit yang lebih berat, ya. Contoh misalkan kayak cancer dan lain sebagainya yang membuat seseorang
mungkin produktivitasnya atau keaktifannya hanya 30 sampai 50%. Sisanya dia harus berobat begitu ya. Nah, secara mental itu juga sama. Jadi banyak orang tuh yang dalam sehari kadang-kadang mungkin setelah kerja panjang 8 jam kita pulang tuh ada jenuhnya, pengen istirahat, ada rasa-rasa kayak aduh capek banget nih, udah males ngomong sama orang, pengennya sendirian aja. Lalu dia ngomong, aku kayaknya hari ini mental healthku jelek banget nih. Enggak, itu hanya seperti kita habis makan kok kayaknya agak kembung dikit ya. Nah, kita hanya butuh rehat 30 menit atau mungkin duduknya digeser sedikit kalau secara fisik. Nah, kalau secara mental kita hanya butuh misalnya ya kita lakukan hobi deh 20-30 menit gitu. Makanya ada yang disebut dengan menjaga kesehatan mental itu sama dengan menjaga kesehatan fisik. Ada kegiatan-kegiatan positif yang harus kita lakukan supaya secara mental kita tidak terkena penyakit yang lebih berat. Nah, kalau tiap hari makan padang terus ya memang ada rencana gitu ya punya masalah kesehatan fisik gitu. Itu makanan-makanan seperti itu yang mungkin apa ya, kayak ya tadi mungkin nasi padang atau yang instan-instan ya Bu Maria ya. Iya. Itu untuk anak itu juga bisa mempengaruhi mental health-nya tadi. Nah, kalau untuk kita ngomong secara mental, nanti saya bahas ya. Betul. Jadi tidak hanya secara fisik yang harus kita jaga. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk anak-anak untuk menjaga kesehatan mentalnya. Nah, kegiatan selain yang tadi berhubungan dengan fisik tentunya makan, mandi, tidur cukup ya. Ya, makannya makan sehat, bernutrisi supaya perkembangan otaknya baik, perkembangan fisiknya sehat. Nah, hal yang kedua yang harus jadi rutinitas positif untuk anak adalah bermain. Ya, nah, yang anak zaman sekarang kalau mungkin ya yang orang tuanya memadatkan dengan alasan supaya nggak gadgetan terus Bu anaknya. Jadi les ini, les ono dan les itu. Ya, lama kita aja yang dewasa kalau lama di jalan pulang itu kayaknya udah jenuh sekali ya gitu, apalagi anak-anak jam 2 sampai jam, emang sih lesnya cuma 30 menit, tapi perjalanannya 20-30 menit itu buat mereka melelahkan loh. Ya. Nah, kemudian pindah lagi ke les yang ini lagi, ketemu lagi dengan guru yang ini modelannya begini, dia harus menyesuaikan lagi. Dan kebetulan hari itu dia lagi nggak mood kegiatan itu, tetap dia dipaksa. Sampai rumah udah nggak ada waktu santai dan main yang bebas. Udah waktunya makan malam, bedtime rutin, belum lagi nyiapin buat sekolah dan lain-lain. Nah, ini kekurangan waktu bermain itu berpotensi menyebabkan kesehatan mentalnya anak ini menjadi tidak berkembang dengan tepat gitu ya. Kondisinya jadi nggak enak. Sama kayak kita kalau lagi kebanyakan makan ya sesuatu yang tidak sehat, badan ini kan rasanya kayak duh kok lebih lemes, loh kok lebih nggak enak gitu, lebih nggak seger. Nah, sama mental juga sama, ketika tidak diberi makan dalam tanda kutip dengan baik, dengan kegiatan yang positif, itu juga akan berakibat terhadap kestabilan emosinya. Makanya anak yang kebanyakan kegiatan, kurang main, cranky-an, gampang marah. Dibilangnya sama orang tua anak saya sensitif. Enggak, mungkin memang kegiatan sehari-harinya tidak seimbang. WHO bahkan sudah memberikan rules yang jelas berapa jam anak-anak dalam sehari itu harus bermain yang secara fisik dan secara kognitif. Ya, jadi kegiatan fisik yang orang tua bilang, anak saya cukup loh kegiatan fisiknya Bu Maria, tiap seminggu 1 kali saya ikutkan ke gym yang untuk anak. No, WHO bilang anak tuh harus ada kegiatan fisik tiap hari. Ya, zaman saya kecil dulu tiap hari tuh bebas banget tuh kalau sore keluar mau lari, mau sepedaan, sama Mbak Sedia. Sekarang sawah-sawah. Sekarang mau keluar sore, aduh jangan mataharinya nanti gini, aduh jangan ada biawak di depan rumah misalnya gitu ya. Jadi orang tuanya tuh khawatiran. Oke, memang mungkin zaman sekarang lebih tidak aman, tapi bukan berarti kebutuhan itu tidak ada. Ya, ada banyak ruang-ruang terbuka, ruang-ruang untuk beraktivitas outdoor yang memang aman untuk anak kita, ya diusahakanlah ke sana. Gitu. Jadi betul sih Bu Maria. Ini ada kasus yang mungkin bisa terjadi di anak saya juga mungkin. Contoh ini. Apa ini sama seperti yang Bu Maria jelaskan tadi? Jadi anak saya itu
dia itu justru saya suruh untuk main sama teman-temannya tuh nggak mau Bu Maria. Karena dia udah nyaman dengan dunia TV-nya, atau gadgetnya lah. Kadang di laptop, kadang di TV, kadang di HP. Dia tuh selalu suka dengan kayak permainan game di dalam YouTube itu loh Bu Maria. Nah, keseringan apakah itu ngaruh nggak keseringan mereka dia itu lihat hal tersebut tadi itu, akhirnya saya ajak untuk main sama temennya itu udah nggak mau. Dan memang betul Bu Maria, efeknya tuh gampang emosi. Itu sama nggak, ngaruh nggak itu Bu Maria? Iya, ya. Nah, gini, banyak orang tua yang bilang anaknya memang nggak mau Bu kalau diajakin main yang bergerak. Anaknya tuh memang mager, pengennya di rumah aja, pengennya ya nonton dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, kalau saya suka kasih analogi ke diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang memang dengan sengaja merutinkan diri untuk bergerak aktif atau olahraga, contoh ya. Banyak orang dewasa yang udah males olahraga karena badannya udah nggak biasa gerak. Mau gerak aja jadi berat gitu loh. Ya, tapi kalau orang yang rutin memang sengaja berolahraga, begitu dia nggak olahraga seminggu aja, kayaknya kok ada yang nggak enak justru badannya. Betul. Nah, makanya kalau untuk anak-anak yang udah terlanjur terlalu lekat dengan gadget, terlalu lekat dengan aktivitas tidak bergerak, dia perlu detox, dia perlu dipaksa awalnya untuk rutin bergerak, sehingga pada akhirnya badannya mulai terbiasa kalau gerak itu ya lumayan enak begitu. Nah, tipe olahraganya silakan dipilih yang disukai. Kalau pada anak-anak kita kan nggak bisa maksa. Pernah saya dapat pasien yang anaknya sukanya olahraganya tuh tidak terlalu yang larinya terlalu banyak. Kalau sepeda dia masih oke. Inline skates dia masih oke. Tapi sama orang tuanya dijeblosinnya ke basket. Kebayang nggak itu ya? Ya, larinya kan effortful banget, apalagi basketnya klubnya yang bagus, yang memang ada training fisik karena mereka targetnya untuk jadi atlet. Nah, itu udah tambah tuh, anaknya setiap kali mau les basket, udah aku sakit perut, aku sakit kepala katanya gitu, karena dia menghindari itu. Beda cerita ketika anaknya disuruh les yang renang atau sepedaan atau sekedar inline skates. Jadi itu juga disesuaikan lagi dengan profil anaknya masing-masing gitu. Betul berarti Mas Dana, itu penting tuh untuk tapi berarti nggak apa-apa ya Bu Maria, jadi dipaksa meskipun nangis ini tapi nggak apa-apa lah ya Bu Maria ya. Setidaknya harus membiasakan dulu gitu Bu Maria ya. Nah, kalau dipaksa sampai nangis saya juga nggak setuju. Jadi gini, sebenarnya tapi kan pasti nangis Bu Maria. Awalnya pasti makanya harus di tapping sih. Jadi harus bertahap. Jadi misalkan kayak ayah mau keluar, katanya di luar sana itu ada sesuatu misalkan yang dia suka gitu ya. Dibujuk, dirayu. Dibujuk, dirayu, yuk temenin sebentar aja keluar. Setelah keluar kita boleh nonton lagi, misalnya awalnya seperti itu. Kemudian di luar kegiatannya jangan yang langsung full power gitu. Ya udah, mungkin kita ke playground yang ada perosotannya. Hari ini dia perosotan hanya 10-15 kali. Kemudian cuman jalan-jalan di rumput tanpa berlari. Sampai akhirnya dia terbiasa. Yang penting konsisten diajak dan suasananya menyenangkan. Kalau diajak keluar pakai paksaan, terus selama keluar tuh pakai sindiran, tuh kan enak kan kalau keluar, lebih bagus gini daripada gadgetan diocehin terus. Anak-anak akhirnya apa? Emang nih keluar nih nggak enak deh. Aku harus dengerin mama ngoceh, nasihatnya panjang banget, mana aku nggak suka lagi gitu. Jadi dibuat keluar itu ya murni 100% fun. Jadi ketika diajak lagi, iya deh, fun juga kok buat anaknya. Jadi nggak usah tadi sendiri-sendiri gitu Bu. Ada pasien saya yang bahkan, Bu, saya sengaja, pokoknya kita sepedaan, nanti pulang sepedaan saya bilang kita bisa mampir ke Indomaret. Beli satu aja makanan snack yang dia suka, even though itu tidak dibuka di hari itu ya. Dibukanya di akhir minggu karena memang ada jadwalnya. Tapi anak jadi menantikan. Kapan kita sepedaan lagi, Ma? Kenapa? Aku mau ke Indomaret, dia bilang gitu, Nak. Tipsnya salah satu trik ya Bu Maria ya. Iya, itu salah satu triknya begitu. Wah, itu juga salah satu trik buat Merdos, buat saya juga. PR ini. Iya. Jadi untuk mengatasi yang sudah parah, Bu Maria. Jadi untuk anak yang tadi mental health-nya kena, terus sama udah emosinya udah parah, apalagi itu di usia
mau menginjak remaja Bu Maria. Kalau untuk anak-anak mungkin masih bisa dibujuk ya. Kalau udah mau menginjak remaja kan udah lumayan susah tuh Bu Maria. Nah itu cara mengatasinya gimana Bu Maria? Nah ini, biasanya yang pertama kalau anak udah menginjak remaja, selain dia lekat dengan gadgetnya, pasti masalah yang menyertai adalah masalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu biasanya nempel tuh. Kenapa orang tua susah ngajak anaknya? Karena antara anak dengan orang tua itu udah ada gap. Anak-anak zaman sekarang tuh suka loh ngobrol sama ChatGPT. Suka banget mereka. Ada apa-apa, iya. Yang instan itu ya Bu Maria? Ada apa-apa nanyanya sama Meta AI. Iya. Terakhir pasien saya yang terakhir, mamanya bilang saya buka chat WA-nya, ternyata dia nanya gini, apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan omelan ibuku? Wow. Sampai dicari loh. Dicari Wow. caranya. Apa yang harus aku lakukan kalau ibuku sudah marah lebih dari 30 menit, tapi aku juga pengen banget mukul dia? Itu pertanyaan kedua. Wow. Bayangkan ya, jadi nah, yang beberapa survei yang saya lakukan terhadap remaja-remaja ini adalah saya nanya, kenapa sih kok kamu lebih prefer ngomong sama AI daripada sama manusia? Terus bagaimana perasaanmu ngobrol dengan saya bilang gitu. Bagaimana perasaanmu ngobrol dengan orang tuamu? Ternyata dengan saya mereka ada kenyamanan untuk ngobrol, tidak ada masalah, tapi dengan orang tuanya tidak ada sama sekali. Mereka menghindari. Tidak ada kenyamanan. Tidak ada. Dengan Meta AI mereka suka. Itu bedanya ya. Dengan saya netral, dengan orang tuanya mendingan gak usah ngomong gitu. Dengan Meta AI mereka mencari. Nah, apa yang dicari dari Meta AI? Pertama, apapun topiknya, mau lompat sampai segimanapun itu bebas, terserah mereka. Kontrolnya ada di mereka. Kita kan kalau ngobrol sama AI 1 menit mau ngomongin beca, ya dia bahas beca. Iya. 1 menit kemudian pindah lagi ke kopi, dia bahas lagi kopi gitu. Iya, betul. Tanpa ada embel-embel, ayo dong, topiknya kan belum selesai. Nah, jadi mereka merasa tidak diatur. Iya, betul. Ya kan? Karena remaja itu kan kebutuhan untuk mereka ngatur sendiri kan sangat tinggi. Iya, nah, AI memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, tidak ada judgement. Tidak ada nasihat yang mengikuti. Even mereka menanyakan seperti itu pun, bagaimana saya diomelin sama ibu saya gini nih, kalimat pertama AI adalah memahami kondisi dia. Yang bahkan psikolog pun mungkin tidak mengeluarkan karena lupa, karena saking ngobrol enaknya gitu ya. AI bilang begini, kamu pasti merasa kesal ya dalam situasi itu. Bayangin gimana nggak tambah attach tuh sama AI. Ih, AI pengertian banget sama aku. Bahkan teman seumuranku pun, teman seumuranku pun tidak begitu. Makanya akhirnya mereka semakin nyaman. Lalu AI memberikan solusi yang netral. Nah, kemudian setelah ada solusi, melakukan atau tidak terserah lagi sama dia. Tidak melakukan pun tidak dimarahi, melakukan pun keuntungan untuk diri sendiri. Betul. Sedangkan orang tua dengan kita kalau diskusi dengan anaknya, kalau sudah ada solusi tidak dilakukan, orang tua akan bilang apa? Lu waktu itu kan udah sepakat, kenapa kamu tidak melakukan? Iya. Ya, jadi AI ini sangat momok sekali ya untuk tidak terlalu helpful untuk pengasuhan yang memang relasi antar orang tua anaknya. Udah bisa jadi segalanya ya. Nah, betul, sudah bisa menggantikan perannya, tapi AI kan tidak ada kontrol, tidak ada niatan dari AI untuk membimbing anak kita di jalan yang benar. Itu tidak bisa menggantikan. Tapi posisi orang tua akan tergantikan oleh AI ketika orang tua tidak bisa membuat anak nyaman berinteraksi seperti anak nyaman dengan AI. Gitu, repot ya. Dan anytime AI diajak ngomong nyaut aja, jam 2 pagi juga nyaut. Nggak ada tuh, bentar ya aku lagi sibuk kerja dulu, nanti aja habis mama masak, itu kan nggak ada. AI 24 jam gitu. Jadi poinnya hati-hati dengan AI. Poinnya bukan itu ya, jangan. Jadi untuk orang tua nih, untuk para mercy, jadi kalau untuk pesan dari Bu Maria tadi, kita harus selalu ada buat anak. Iya, tapi kan tuh nggak bisa ya, harus susah loh nyaman gitu. Iya, susah kan gitu. Iya. Tapi paling tidak begini, paling tidak kita sudah tahu bahwa ketika berkomunikasi dengan anak, nomor 1, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat itu tidak judgement dulu, tidak langsung nasehatin dulu. Keluarkan aja mereka isi hatinya mau apa, kita dengerin aja dulu. Ya. Benar. Dan tetap peran kita sebagai orang tua adalah sosok yang mengajarkan hal yang benar, itu ya tetap harus.
Karena suatu saat ketika mereka sudah besar pun, sudah besar tapi ya sudah bisa berpikir logis, mereka tahu bahwa yang orang tuanya lakukan tuh untuk kebaikan mereka. Betul. Hanya memang saat ini karena masih remaja, perkembangan kognitifnya juga belum sempurna, kemampuan berpikir logisnya juga belum sempurna berkembang, emosinya masih naik turun karena faktor hormon dan lain sebagainya. Mereka bawaannya ya pengen ngelawan aja gitu. Tapi one day mereka akan ngerti kok. Cuman orang tua tetap harus bina hubungan yang baik. Coba dengerin dulu dari sudut pandangnya anak. Setelah dari sudut pandangnya anak keluar semua, barulah kita masuk dengan menurut mama dan papa sih demikian. Gitu. Untuk kasus yang seperti itu kalau misalnya sudah berat ya Bu Maria, apakah memang perlu ada terapi Bu Maria? Iya dong. Sama kayak penyakit. Kalau cuman tadi rasa kembung-kembung masih bisa di handle sendiri ya. Pusing-pusing dikit ya bisalah pijit-pijit sedikit Betul, atau minum betul, konsumsi obat betul. yang ringan-ringan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berat, kita butuh tenaga medis, kita butuh resep yang jelas gitu. Sama dalam kondisi kesehatan mental pun begitu. Kalau sudah mengarah ke gangguan atau penyakit tertentu, even itu ringan, sedang ataupun berat, ada butuh terapi. Nah, kalau problem kesehatan mental kita tuh masih di level yang mild atau ringan, itu biasa sesi konselingnya lebih sedikit. Ya, sebentar juga selesai lah gitu. Tapi kalau sudah moderate atau sedang, butuh sesi agak panjang. Kalau berat itu tahunan sesinya. Jadi Terapinya itu seperti apa Bu Maria? terapinya macam-macam Mas bentuknya. Ada kalau misalkan memang faktor utamanya di trauma, misalnya gitu ya, trauma. Jadi relasi orang tua dengan anak sampai menimbulkan trauma. Iya, trauma. Berarti ya terapinya yang untuk traumanya. Jenis terapinya ada macam-macam ya. Terus kemudian kalau misalkan terapinya hanya sekedar di kemampuan berkomunikasi, berarti masing-masing orang tua maupun anak diajarkan teknik komunikasi dulu sendiri-sendiri nih. Yang tadi itu Bu Maria. Teknik anak diajarin teknik komunikasi dengan orang tua seperti apa, orang tua diajarin teknik berkomunikasi dengan anak seperti apa, baru nanti latihan dua-duanya gitu. Ada lagi yang lebih kompleks lagi. Ada problem dengan marital, pernikahan, berdampak kepada hubungan dengan anak, ditambah anaknya punya kebutuhan khusus. Kompleks. Nah, itu nanti family therapy jatuhnya. Ya, intinya dari masing-masing kondisi ini sifatnya kalau dalam psikologi itu personalized, sama kayak penjahit baju. Tidak ada satu size baju atau satu terapi yang memang untuk semua, tidak. Ya, tapi biasanya sesi terapi, isi dari kegiatan dalam terapi kita sesuaikan dengan memang kebutuhan masing-masing individu, baik itu dari anaknya dan orang tuanya sekalipun. Kita harus pertimbangkan setiap anggota keluarga kan beda-beda. Papahnya kepribadiannya ini, mamahnya ini, kondisi ekonominya begini, anaknya begini. Nah, itu semua disesuaikan. Gitu. Sangat seru sekali Mas. Iya. Ini nggak terpikir sama kita. Jangan kan saya juga nggak terpikirkan itu untuk anak saya juga sendiri. Tapi dari ilmu dari Bu Maria tadi bisa saya terapin itu. Ya, jadi kalau untuk anak saya tadi kan untuk yang remaja, untuk anak juga hampir sama mungkin Bu Maria ya. Anak saya kan mungkin baru usia sekitar ya mau 4 tahun lah. Ya kecanduan tadi itu, jadi mungkin saya harus aware untuk ngobrol, membuat. Kalau untuk anak tadi saya ajak untuk dirayu mungkin Bu Maria ya, diajak ke playground. Di playground itu mereka juga akan olahraga dan olahraga fisik dan interaksi dengan banyak orang di situ Bu Maria. Iya. Nah, playground ini kan sekarang juga udah bagus. Ada beberapa tempat playground yang memang sampai adult ya. Jadi memang tantangannya itu challenge-nya untuk orang-orang besar gitu. Atau terakhir justru yang pasien saya itu yang bilang kami akhirnya memutuskan membeli salah satu permainan Nintendo yang tapi hanya kami isi gamenya dengan game olahraga. Nintendo game. Iya, tapi yang pakai tangan itu loh. Switch. Switch Nintendo. Iya, gitu. iya. Jadi ya mereka badminton karena kedua orang tua bekerja, hanya bisa kumpul dengan anak itu ya di jam malam, nggak mungkin malam-malam pergi keluar olahraga kemana, tapi kan supaya anaknya juga bergerak, sama gadgetnya, tapi kan better daripada
Betul. Yang olahraga cuma jempolnya Betul. kan, gitu. Nggak apa-apa itu Bu Mira. Nanti kalau misalnya anak itu akhirnya juga akan canduan dengan permainan itu. At least mereka bergerak secara fisik, itu Bergerak. satu. Ya, kemudian mau nyandu sampai segimananya, kalau kita hanya belikan gamenya itu sebatas ya olahraga, cuman 4 macam, nggak mungkin mereka akan whole day mainkan 4 macam itu terus. Iya. Kalaupun mereka mainkan itu, ya ada positifnya, badannya bergerak, Iya Mas. sih. Akan ngaruh di mindsetnya juga Bu Mira. Dan pergerakan, saya sempat dikasih lihat videonya. Pergerakan dari olahraga itu jadi yang dia beli itu kalau nggak salah tenis, terus golf memang nggak banyak bergerak ya. Iya. Cuman saya senengnya karena gambarnya pun tidak terlalu banyak switchnya. Ya, jadi itu tidak mempengaruhi konsentrasinya dia. Iya. Terus kemudian yang ketiga basket, itu dibeliin sama papahnya. Yang keempat itu kalau nggak salah, apa tuh dia nyebutnya? Pokoknya kayak olahraga kayak bukan tinju tujuan. Jadi kayak orangnya lari terus harus lompat kalau ada rintangan. Pokoknya gitu. Jadi intinya bergerak. Oh, oke. Gitu. Ya, kayak lari lintasan gitu, Iya. lari atletik gitu. Nah, yang dia belikan gitu. Murni hanya itu aja, tidak orang tuanya memutuskan tidak ada penambahan game lain karena mereka hanya mau di olahraga. Even balap mobil pun tidak dibelikan. Iya, kalau mungkin hanya dia stay aja. Gitu. Nah, itu pun membantu papanya dengan anaknya ini bisa bonding. Iya. Ya, tanpa harus keluar gitu. Nah, dari situ begitu anaknya sudah mulai suka sama si badminton atau tenis, saya lupa. Papanya ada rencana kalau misalkan memang dia suka, ya nanti kadang-kadang dibawa ke lapangan sungguhan. Atau kalau mereka lagi staycation di hotel mana ada lapangannya, ya mereka main di sana. Setidaknya pengenalan akan olahraga bersama yang menyenangkan itu sudah dilakukan. Iya, iya. Gitu. Itu kan jadi karena dia memang sudah sudah senang dengan gadget, akhirnya papanya Menggunakan media itu, iya, untuk deket dulu deh gitu. Iya, Soalnya selama ini kan masing-masing di rumah, kakaknya main, papahnya juga scrolling gitu ya. Betul. Mamanya udahlah repot sendiri lah, itu udah umek di rumah tuh mamahnya. Terus Bu Mira, kalau untuk metode pembelajaran melalui gadget seperti misalnya kita mau ngajarin anak nih misalnya berhitung atau membaca ABCDE dan lain sebagainya, tapi melalui gadget. Nah, itu boleh nggak sih Bu Maria? Boleh, asal dalam durasi dan porsi yang sama dengan non gadget. Harus imbang. Iya, gitu. Nggak boleh, saya nggak izinkan orang tua untuk sama sekali tidak memaparkan anaknya dengan gadget. Karena sekarang ini dunia teknologi. Anak kita nanti jadi kayak dari desa loh, dari gunung mana, nggak tahu ada gadget kan. Sedangkan Anda juga berharap dia hidupnya di kota. Kecuali Anda punya rencana nanti di usia 40-50 udah sekeluarga diboyong ke desa gitu. Kan tidak. Gitu. Anak kita kenalkan dengan teknologi, tapi dari kecil sudah diajarin bahwa teknologi adalah alat bantu kita untuk memperlancar. Contoh, di rumah ada puzzle bentuknya huruf. Ya sudah, yang di gadget jangan puzzle huruf lagi, ganti gitu. Misalnya adalah cerita yang bisa interaktif tapi keluar hurufnya, yang di rumah memang tidak ada gitu. Yang membuat anak malas adalah gini. Jadi misalkan di rumah disediakan ada ring basket, ada bola basket. Di iPad-nya di-downloadin mainan basket yang tinggal begini-begini doang masuk. Yang nggak dipegang itu yang di rumah gitu. Jadi ya sudah, yang kita tidak bisa sediakan di rumah, kita tidak bisa punya di rumah, ya sudah kita gunakan media teknologi gitu. Itu nggak apa-apa. Ntar malah orang tuanya yang malas Bu Maria. Jadi udah nggak mau ngajarin nih, biar dia belajar sendiri sama gadget. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Saya. Yang penting seimbang. Intinya anak juga tahu bahwa tanpa ini kita tuh masih bisa hidup dan kita masih bisa produktif, kita masih bisa lakukan sesuatu yang baik. Ya, ada justru salah satu klien saya anaknya tunarungu ya. Dan dia pintar menggambar, orang tuanya sama sekali nggak tahu tuh darah melukis dari mana gitu, turunan dari mana ya. Ya itu gadget punya loh, tapi untuk apa dia pakai? Untuk mencari tutorial, mencampur chat, review jenis chat yang mana dia lakukan berdua. Nah terus nyari-nyari juga tempat les yang baik di mana untuk anak dengan kebutuhan khusus. Akhirnya sekarang yang terjadi adalah dia bisa maju karena justru dengan bantuan teknologi ini gitu loh.
Tapi yaitu dari awal orang tuanya mengenalkan fungsi gadget ini apa, kita cari informasi gitu. Kalau dari awal orang tua kenalinnya fungsi gadget apa untuk kalau kamu makan supaya kamu gak rewel, dia ada video lagu. Nah, Kebanyakan. jadi anak dari kecil mengenal, oh fungsi gadget nomor 1 adalah entertainment. Iya. Betul. Gitu. Beda kalau dari kecil dikenalkan fungsi gadgetmu adalah cari informasi, maka dia akan gunakan itu sebagai media pencari informasi nomor 1. Gitu. Makanya saya sampai detik ini handphone saya tidak pernah difungsikan untuk entertainment, murni untuk bekerja. Gitu. HP saya entertainment adanya di tablet, dan itu pun ditinggal-tinggal, tidak selalu dibawa kemana saja. Betul. Makanya anak saya tidak attach dengan itu. Iya. Dia tahu bisa Benar, nggak benar. bisa, tapi Benar. tidak fungsi utama. Wah, Gitu. benar sekali. Nah, jadi kembali lagi ke siapa? Ke orang tua. Betul. Kebiasaan yang Anda lakukan. Nah, kalau orang tuanya setiap hari pegang HP sebelum tidur yang dilihat drama, ya sudah, jangan ngomelin anak ya ketika dia udah punya gadget sendiri. Mau Sebelum tidur tapi- dia juga lihat drama gitu. Nah, Kita punya yang Korea, dia punya yang Cina misalnya gitu ya. Betul. Gitu. Istri saya tolong didengerin itu. Share linknya langsung ya nanti aku dekat. Iya. Pentingnya Oh, peran itu orang tua jadi ya. Benar Mbak Seta, benar sekali. Apalagi yang bekerja ya Mas ya. Betul. Susah ini mengawasinya. Iya, jadi berarti sebenarnya untuk gadget nggak masalah Bu Maria. Jadi bukan faktor utama untuk anak itu menjadi yang topik kita hari ini, gangguan kesehatan health tadi sama bikin emosi itu bukan faktor utamanya. Faktor utamanya tadi kalau saya lihat awareness-nya itu Bu Maria ya. Betul. Awareness-nya kalau misalnya kita tidak mengontrol anak kita sendiri untuk diajak setelah main gadget itu diajak kemana, dipaksa sedikit untuk bermain, di situ lebih ke situ faktor utamanya Bu Maria. Jadi anak akhirnya nggak gerak. Betul, 3 kebutuhan utama anak. Yang pertama fisik itu termasuk tadi kesehatan, kebutuhan bergerak, makan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua itu tadi bermain. Ya, bermain itu itu merangsang kreativitas juga. Ya. Kemudian yang ketiga itu kasih sayang, jangan lupa. Karena ada gadget kadang-kadang kasih sayang tidak tersalurkan. Iya, betul. Ya, dikira anaknya udah happy aja, no. Nanti ketika dia sudah agak besar, dia sudah mengenal yang namanya suka-sukaan, Betul. dia akan tetap cari itu kasih sayang. Nah, dia tidak pernah belajar bagaimana ekspres kasih sayang yang benar, bagaimana bentuk hubungan dua orang yang menimbulkan rasa sayang yang baik, yang komunikasinya baik. Itu dia tidak pernah belajar kalau kita tidak berikan itu. Jadi 3 kebutuhan anak yang paling utama supaya mental health-nya terjaga adalah pastikan kebutuhan fisiknya baik, bergerak, makan, tidur cukup ya, makan bergizi. Terus kemudian yang kedua kebutuhan bermainnya tercukupi ya. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Pada anak kecil mungkin kasih sayangnya sangat tampak ya. Kita gampang kan kalau sama anak kecil, tapi kalau udah remaja kan nggak mungkin kita masih sayang gitu kan, sudah aneh. Nah, pada anak remaja kebutuhan kasih sayang itu akan dapat terpenuhi dengan mereka merasa didengarkan dan dilibatkan dalam setiap keputusan mereka. Keputusan sekolah di mana, mau les apa, jadwal mandi itu jam berapa, ke sekolah bawa tas apa, pakai sepatu modelnya apa, kalau pergi pakai bajunya gimana. Itu mereka akan merasa disayangi kalau mereka diberikan kemandirian untuk mengontrol hidupnya dalam banyak kesempatan. Dengan cara itu untuk anak itu mengetahui kita ada kasih sayang gitu, kasih sayang. Remaja itu butuh ruang diskusi. Ya, didengarkan. Ya. Jadi diskusi aja. Kalau menurut aku gini, dan kita sebagai orang tua ketika anak kita sudah remaja, nah ini hati-hati, definisi remaja belum tentu 17 tahun ke atas loh. Ya, untuk anak-anak yang lebih pintar, yang usianya masih 11-12 tapi secara kognitif IQ-nya tinggi, secara IQ dia sudah seperti remaja, Anda juga harus mulai buka ruang diskusi. Ya, dan orang tua harus kayak ya kalau pendapat mereka benar, ya akui. Ya. Gitu. Ya, betul sekali. Ya. Iya.
Iya. Oke. Orang Ada. tua kan kadang-kadang ini ya Betul, nggak betul. mau ya mengakui wah Betul. anaknya kayak gini gitu ya Bu Tahu Maria. apa lo urusan orang tua gitu maksudnya. Saya share peristiwa terakhir ya. Jadi anak saya ini kan pra-remaja. Pra-remaja cuman beberapa ciri remajanya udah ada tuh. Jadi saya itu membiasakan di rumah kalau saya memberikan informasi itu harus dijawab. Ya, supaya saya yakin kamu dengar atau tidak. Jadi tidak ada miskomunikasi. Misalnya saya bilang begini, itu nanti ada buah di meja ya, yang di piring biru itu punyamu, yang di piring orange itu punya adikmu. Dia diam misalnya. Saya akan ulang, kamu dengar tidak? Ya, kalau dia marah misalnya, iya tahu kok, dengar kok, tapi kamu tidak menjawab. Iya. Mama nggak tahu kamu dengar tidak. Nah terjadi itu 2 hari lalu. Dia bilang gini, Ma itu buku agenda sudah aku taruh meja Mama ya, nanti tanda tangan. Oke. Saya nggak jawab, posisi lagi lihat WA. Iya. Dia ulang, lalu saya bilang, iya Mama tahu. Ya soalnya Mama nggak jawab. Aku nggak tahu Mama dengar nggak. Dibalik Terus ya. saya bilang, iya ya, harusnya tadi Mama jawab, iya betul, thank you sudah diingetin. Itu loh, kebesaran hati seperti itu. Ada orang tua yang ketika ditegur, dia akan berkata, kamu nggak boleh gitu sama orang Iya. tua, nggak sopan. Betul. Anak itu tidak boleh no, salah. Kalau kita memang, aturan dalam rumah itu berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Iya, Ya, betul. tapi cara bicara memang anak harus belajar cara mengungkapkan pendapat ke orang yang lebih tua dengan ke orang yang lebih muda harus berbeda. Tapi kontennya sama itu nggak apa-apa, Betul sekali. selama itu benar. Gitu, ya. Ini materi kita hari ini seru sekali Mas Ita. kurang panjang waktunya adik pasti. Kesannya kita slow tipis, tapi sangat mendalam itu. Bu Sangat Maria. menampar-nampar gitu ya. Bukan main Bu Maria. Ini sangat-sangat mantap sekali buat kehidupan sehari-hari, apalagi buat para merdes tuh. Ya, Itu materi betul. dari Bu Maria sangat mantap sekali. Kalau mau lanjut bisa langsung datang ke area Sumber juga konsultasi Ya, dengan Bu Maria ya. bisa, Iya, reservasi dari usia berapa Bu? Paling kecil mungkin Dari mungkin 3 bulan aja ya. 3 Ya. bulan itu biasanya lebih banyak ke konseling pengasuhan. Biasanya juga ada yang udah ada baby blues dikit, terus Untuk kemudian ibunya. suaminya merasa saya sebagai suami harus gimana, nih ada baby baru lahir, jadwal kami juga berubah total, tapi ibunya baby blues nih. Saya sebagai support system harus bagaimana? Selama itu masih baby blues saya masih bisa. Tapi kalau sudah postpartum depression itu ada lagi, kita punya psikolog klinis dewasa nanti. Iya, betul. Soon ya, akan Coming terbit. soon. Nah, Coming soon. nanti bisa langsung reservasi ya Mas Ita. Nanti di nomor yang ini kamu sangat tukang edit. Kok karena Ada pertanyaan Mbak Ita? Kalau saya mau tanya, ini kan kebetulan anak saya masuk SD ya Bu Maria, naik kelas baru kelas Betul. 2. Lah ini PR untuk orang tua ini gimana supaya anak ini nggak sampai terkena mental health seperti itu sih Bu Maria. Karena kan memang jadwalnya padat, pulangnya juga sampai sore. Betul. Terus masih lanjut lagi kegiatannya sampai sekitar jam 5 jam 6 gitu Bu Maria. Jadi kalau istirahat tadi itu kan ada 3 ada 3 tadi kan Bu Maria ya yang disebutkan sama Bu Maria, ada istirahat yang cukup, kemudian waktu cukup untuk bermain, sama satunya apa tadi Bu Betul. Maria? Yang mana ya? Fisik, kemudian waktu bermain sama kasih sayang. Kalau salah satunya itu tidak tercukupi gimana Bu Maria? Kayak istirahat yang tadi kan nggak ada istirahat siang nih, istilahnya seperti itu gimana Bu Maria? Sekolahnya itu full day Bu Maria. Tapi tidurnya cukup. Tidurnya jam 9 Tidur saya malamnya usahakan sudah tidur sih Bu Maria, karena kan pagi itu sudah berangkat ke sekolah. Jam berapa bangunnya? Anak zaman sekarang. Setengah 6 itu sudah saya warning bangun sih Bu Maria. Kasihan juga lihatnya gitu. Gimana nih Bu Maria? Pastikan aja tidur malamnya cukup Ya. gitu ya. Terus kemudian kalau memang di pagi hari itu kegiatannya bisa diselipkan dengan, kalau saya suka gini, anak saya yang pertama tuh, kalau kamu wake up early, kamu persiapan pagimu itu bagus, kamu akan punya spare time untuk kamu terserah mau lakukan apapun, dan kamu tidak ada punya kewajiban tidy up pagi. Saya bolehkan itu, tidy up paginya dibantu sama mbaknya karena mepet. Jadi kayak kadang-kadang kayak dia mau ngacak-ngacak chat itu di pagi, saya tuh sampai yang berdoa semoga nggak kena seragamnya aja ya gitu ya. Saya biarkan lah gitu.
ya, karena dia sudah bangun lebih pagi dan ketika dia bangun lebih pagi artinya badan dia kan juga sudah cukup beristirahat. Jadi di situ dia udah kayak ada healing sedikit lah gitu ya. Nah, kemudian di perjalanan ada perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, ini kalau yang repotnya kalau yang naik motor ya, saya nggak bisa membayangkan itu pasti udah mungkin bisa ditanyakan lewat jalan yang mana yang kamu happy. Jadi pemandangan kiri kanan tuh dia bisa seperti refreshing ya, gitu. Atau mungkin kayak mampir beli cilok kah yang dia suka lah, silahkan lah ya gitu. Kalau naik mobil biasanya saya sarankan setelah lagu yang memang anak kita suka. Jadi bisa nyanyi di mobil sepanjang jalan. Itu tidak disarankan memainkan gadget di dalam mobil, itu akan merusak konsentrasi ke sekolah. Gitu. Kalau ngobrol pun ngobrol lah topik yang hindari memarahi anak sebelum berangkat. Aduh, even though dia waktu siap-siap dia ngemesin banget gitu ya. Ya. Kamu tuh lelet kakak gitu. Nah, hindari itu karena ya dia tahu sih kalau dia telat itu ya dia rasa tidak nyamannya dia pasti rasakan gitu. Tapi dengan ditambah omelan kita itu akan membuat dia juga secara emosional nggak bagus. Konsentrasi awal-awal di sekolah juga biasanya nggak bagus, kecuali anak yang pinter banget gitu. Nah, kemudian di sekolah ini yang paling penting karena durasi paling banyak kan anak-anak kita di sekolah. Yang pertama, carilah sekolah yang teman sebayanya itu satu visi atau satu value dengan keluarga kita, ya. Value-nya dalam artian apa? Dalam artian ekonomi dan juga nilai-nilai, ya. Contoh kalau kita sangat value dengan agama kita masukkan kan ke sekolah ya agamanya cukup kuat, sehingga ketika kita memaksa anak kita sholat 5 waktu, bukan memaksa, menganjurkan, ya. Ada banyak juga anak yang orang tuanya melakukan itu sehingga ketika mereka curhat sama temennya, sebel banget nih aku kalau sore itu aku nggak mau sholat, iya sama aku juga, tapi mereka akan sama-sama sadar bahwa ya dunia memang seperti ini, ya. Tapi ketika Anda tempatkan anak kita di sekolah yang serampangan gitu ya, yang orang tuanya tidak mengajarkan agama dan lain sebagainya, nah anak kita kan di sekolah nanti gimana tuh kalau dicerita sama temennya, udah kamu lawan aja gitu. Nah itu kan yang akan membuat anak kita sendiri secara mental jadi dilema. Aku nih harus gimana ya? Kata teman-temanku kalau nggak tak lawan aku nih nggak keren loh. Iya. Gitu. Jadi pentingnya mencari sekolah yang value-nya sama dengan keluarga kita, baik itu secara agama, secara ekonomi juga loh. Ada orang tua yang ini sekolahnya bagus nih secara pendidikan, tapi siswanya di sana level ekonomi mungkin 2 level di atas kita. Wah, sengsara loh anaknya. Kenapa sepatumu mereknya itu beda loh sama sepatu aku? Gitu. Ih, tasmu aneh, tas tuh harusnya merek ini gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Mampu tidak kita mengikuti itu? Kalau mampu silahkan, go ahead. Gitu. Tidak ada batasan ya. Gitu. Nah, kemudian lesnya juga nanti akan ngefek. Temennya cerita, aku les ini, sedangkan kita tidak mampu lakukan. Nah, jadi jangan gitu ya. Nah, kemudian pastikan juga level akademik atau tuntutan akademik itu tidak berat untuk anak kita di sekolah. Kenapa? Anak-anak yang tidak bisa mengikuti secara akademik di sekolah, maka dia akan lebih lamban mengerjakan. Ketika dia lebih lamban mengerjakan, biasanya pelajaran misalnya 45 menit. Kalau dia kerjakan rata-rata, guru itu pasti kayak ngasih waktu kan, kira-kira kerja ini 30 menit nih, 15 menit itu spare untuk anak-anak yang lamban. Ya, 20 menit untuk anak-anak yang cepat. Jadi guru ambil waktu 30 menit. Oke? Nah, kalau anak kita di rata-rata, at least dia 30 menit selesai, 15 menit dia punya healing time, Mbak. Dia main sama teman-temannya, nungguin yang lain belum selesai. Ya, kalau hanya 1-2 pelajaran dia text time, it's okay. Kan pelajaran itu tidak ada tiap hari. Tapi kalau secara keseluruhan anak kita jadi lebih lambat, mendingan jangan. Karena kasihan dia tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Nah, sedangkan specifically kalau anak usia SD, kebutuhan utama mereka tadi selain yang 3 itu, mereka punya kebutuhan untuk fit in di teman sebaya. Makanya anak-anak SD, aku mainnya sama yang ini, soalnya sama-sama suka bahas ini. Aku mainnya sama ini karena sama-sama suka futsal. Aku nggak suka sama iya, betul. Mereka sudah mulai bisa mencari. Nah, bagaimana dia mau mencari teman kalau waktu bertemannya saja tidak ada? Gitu. Jadi anak-anak yang memang jangan mengandalkan gengsi orang tua. Aku mau dia di sekolah yang level ini, tapi anak kita tidak di level itu. Kasian.
gitu. Nah, Tapi akhirnya kalau boleh di juga. sekolah anak kita sudah oke, pulang pun PR kan nggak terlalu banyak, jadi spare time pun ada gitu. Betul. Ya, ini bocoran, saya cari sekolah untuk anak saya adalah sekolah yang tidak memberikan tugas untuk dibawa pulang. Semua kelar di sekolah. Jadi anak saya pulang sekolah bebannya hanya satu, yaitu menyiapkan untuk besoknya perlengkapan. Betul. Ya, sama kayak kita kerja, males banget nggak sih kalau pulang masih mau Masih kerjaan kerja itu kantor. Duh, masih aja nih kerjaan nih. Jam berapa nih? Gitu ya malah. Ya, dan ketika balik lagi ke kantor pun rasanya produktivitas tidak bisa Betul. maksimal gitu loh. Jadi biarkanlah yang di kantor terjadi di kantor, yang di sekolah terjadi di sekolah. Ketika pulang usahakan lesnya pun kalau memang lesnya mau akademik yang berhubungan dengan pelajaran, yaitu memang minatnya dia. Ada beberapa anak yang memang suka les matematika, Sakamoto Kumon, kan minatnya di situ. Itu biasanya anak-anak pemegang medali olimpiade tuh. Betul. Gitu. Tapi kalau tidak di situ, lesnya apa ekskulnya? Sesuatu yang jadi hobi, even though dia nggak dapet medali. Dia suka apa? Saya sukanya futsal, meskipun tidak masuk tim ini, tapi dia happy loh main. Betul. Ketemu teman-teman. Ya. Gitu. Les apa? Melukis. Buat apa sih emang kamu mau jadi pelukis? Tapi dia happy gitu loh. Jadi itu juga healing lesnya. Ketemu teman baru, bergaul juga, dan mengerjakan hobi gitu. Jadi usahakan ekskul itu adalah sesuatu yang memang tidak dipelajari lagi di sekolah supaya nggak enak. Ya, Betul. ketemunya itu lagi gitu loh ya. Nah kemudian itu tiap malam tiap pulang mungkin ya setelah makan malam boleh ada waktu 30 menit kamu bebas, kakak bebas mau ngapain aja 30 menit sampai 45 menit misalnya gitu ya. Nah udah terserah, setelah itu baru ngobrol sama orang tua sebelum tidur. Biasanya kalau mau quality time sebelum tidur, kalau yang perempuan pasti masih suka dipeluk-peluk ya kan. Terus didoakan sama orang tua. Itu kekuatan doa itu besar kuasanya untuk buat quality time kita, bonding kita dengan anak itu baik. Jadi kalau sulit ngomong, sudah berdoa aja buat anak. Jadi anak yang didoakan sama orang tuanya itu tahu banget, paham banget, terasa banget bahwa orang tuanya itu sayang. Ketimbang ngomong papa sayang kamu, mama sayang kamu, enggak. Doain dia. Itu dengan agamanya masing-masing. Didoakan tuh nggak mungkin orang tua kalau berdoa, kita tahu kita ngomongnya kan sama yang di atas. Itu nggak mungkin kan pakai kalimat-kalimat sindiran, itu nggak mungkin kalau doa. Jadi kalimatnya pasti enak didengar dan anak juga merasa dikasihi. Itu langsung dengan anaknya Bu Maria? Di sebelah anaknya doain aja. Oh. Gitu, dengan cara agama masing-masing. Laut diucapkan. Jadi anak tahu bahwa kita orang tua itu bukan orang tua yang punya itikat yang tidak baik sama mereka. Harapan kita baik ke mereka, doa kita baik ke mereka, gitu. Wow, itu tuh. Itu tuh. Tips Jadi penting tuh. iya itulah ya. Jadi di tengah, saya juga pahami di tengah kota besar, ibu bekerja, waktu itu sangat terbatas. Jadi semua yang kita kerjakan, yang maknanya dalam aja, gitu. Ya. Itu masih tadi elus-elus pas tidur ya, Dilus-lus sebelum tidur didoakan. didoakan. Oh itu tips untuk gitu. anak tahu kalau kita kasih sayang gitu di situ. Salah Maria. satunya itu, dan itu cukup besar dampaknya mas. Oh, itu tadi yang kepikiran saya gimana caranya kita biar anak kita tahu Bu Maria untuk kalau kita sayang. Nah itu mau tanya tadi ternyata sudah terjawab. Sudah dijawab. Mantap sekali. Oh ternyata itu akan lebih kerasa ketimbang kita mengucapkan ke anak. Karena yang bekerja "Papa, lebih bukan sayang." cuma manusia itu. Iya. Ya, malaikat Tuhan yang kerja juga di sana. Yes, I see. Gitu. Dalam banget ini. Ini acara religi sebetulnya. Nah, itu betul. Dibalut dengan dalam banget ini. Termasuk acara religi. Gimana Mbak Lantika? Udah cukup. Waduh, padahal masih banyak loh yang Sudah selesai. harus kita bahas. Iya. Seru banget, nggak kerasa loh Bu Maria. Nggak kerasa ya? Pembahasan seperti ini nggak kerasa banget. Oke, kalau gitu sambil mungkin Bu Maria untuk closing statement untuk tema kita hari ini, nanti bisa apa yang punya Sana ya. kepada merdos kita. Oke ya, mungkin yang banyak akan menonton adalah parents karena topiknya tentang anak gitu ya. Ya jadi jangan merasa bahwa karena figur atau badan mereka lebih kecil, kemampuan mereka juga lebih di bawah kita, artinya mereka secara kognitif belum berkembang seperti kita. Jangan berpikir bahwa mereka tidak punya muatan perasaan
yang sebesar kita. Jadi mereka juga punya perasaan, mereka punya pikiran, mereka juga punya pendapat. Jadi dalam rangka Hari Anak ini saya mau mengajak semua orang tua untuk yuk kita tidak hanya menyediakan kebutuhan mereka secara fisik dan ekonomi, tapi kita juga menyediakan kebutuhan mentalnya mereka, yaitu mendengarkan dan lebih memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mau mereka utarakan. Dengan begitu, hubungan Anda dengan anak juga lebih baik, anak juga bisa berkembang lebih optimal. Gitu. Keren sekali. Keren sekali. Itu saya baru bikin setengah jam lalu karena disuruh sama Mas Fendi. Sudah kepikiran dari awal Bu Maria. Iya. Tapi itu keren sekali. Oke, Bu Maria, terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok untuk main di Merspace. Pasti akan ada keseruan-keseruan lagi yang akan disampaikan sama Bu Maria nanti di episode selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Maria. Mungkin saya bisa closing dulu. Untuk para Berdos, jangan lupa setiap hari kayak nanti akan diupload, tapi selalu stay tune untuk di YouTube kami. Betul. Oke, mungkin saya pamit dulu. Saya Fendi. Saya Seta. Kita kembali lagi di Merspace selanjutnya.